Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai ekologi. Sobat Adsense, di video yang lalu kita sudah membahas mengenai interaksi positif dan jenis yang pertama yaitu mutualisme dengan pola positif-positif. Sehingga keduanya saling menguntungkan. Oke ya. Kita juga pasti sudah tahu untuk contoh-contohnya beberapa yang klasik ya kan ya. Seperti penyerbuk, yaitu serangga penyerbuk dengan si tumbuhan. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa untuk mutualisme bisa bersifat fakultatif dan obligat. Nah, untuk bentuk interaksi positif yang kedua adalah yang kita sebut sebagai komensalisme. Oke ya, kita tuliskan di sebelahnya. Nah, komensalisme di sini berbeda dengan mutualisme. Karena teman-teman pasti sudah tahu ya, kenapa? Karena pola interaksinya itu adalah plus kemudian 0 gitu. Artinya apa? Artinya di sini salah satu itu diuntungkan. Sedangkan kemudian salah satunya lagi itu tidak ada dampak apa-apa. Gitu. Jadi tidak untung atau tidak rugi gitu. Jadi B aja gitu ya. Nah, jadi ini adalah interaksi yang disebut sebagai komensalisme. Nah, contohnya apa sih yang dia komensalisme? Biasanya, pola untuk yang komensalisme itu biasanya mengenai menumpang, gitu ya. Nah, jadi kalau menumpang, nah itu biasanya ciri khas dari komensalisme. Nah, misalkan apa? Teman-teman ingat ada tumbuhan, ya kan ya, yang dia menumpang atau kita sebutnya adalah tumbuhan epifit. Nah, epi itu artinya permukaan, gitu ya. Sedangkan fit di sini artinya adalah tumbuhan, gitu. Jadi di sini artinya tumbuhannya menumpang, gitu. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan anggrek, gitu ya. Nah, anggrek dia kalau kita lihat gitu ya, misalkan ini batang, gitu ya. Ini batang. Nah, biasanya di sini ada kayak gini-gini ya. Gitu. Nah, biasanya di sini. Kenapa dia harus epifit gitu? Karena dia bisa dibilang struktur tubuhnya kecil ya kan ya. Jadinya kalau dia tumbuh di bawah, nah tentu saja dia akan kesusahan atau nggak cukup dapat sinar matahari gitu ya. Nah, dengan demikian untuk tumbuhan epifit seperti anggrek dia akan menumpang ke pohon yang besar-besar gitu ya dan tinggi-tinggi biasanya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup gitu ya. Jadi ada beberapa contohnya misalkan ada anggrek, kemudian paku sarang burung kalau teman-teman pernah lihat gitu ya dan sebagainya, paku-pakuan. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai tumbuhan epifit. Jadi dia numpang ya kan ya. Jadi si anggrek ya berarti dapat sinar matahari yang cukup ya kan ya. Sedangkan pohon besarnya gimana? Ya nggak untung nggak rugi gitu kan ya, biasa aja. Nah, kemudian untuk interaksi yang lain, contohnya gitu ya untuk yang menumpang selain tumbuhan epifit, kita bisa lihat misalkan anemon gitu ya. Nah, anemon dia numpang misalkan ke siapa? Misalkan ke penyu gitu ya. Penyu bisa, kemudian ke kelomang gitu ya. Kelomang dan sebagainya. Atau cangkang gitu ya, cangkang hewan. Nah, jadinya ini bagaimana? Nah, berarti di sini untuk anemon ya dia numpang biasa gitu ya, tumbuh di situ. Nah, kemudian biasanya anemon ini akan memberikan keuntungan bagi si yang ditumpangi gitu ya. Misalkan seperti kelomang gitu ya. Jadi dia akan terhindar dari predator gitu. Sedangkan anemonnya ya udah, maksudnya nggak ada rugi, nggak ada untung, dia cuma numpang aja gitu. Tapi ini agak beda ya kan ya, karena apa? Karena di sini yang numpang, yang
dapat untung gitu ya. Kalau yang ini yang ditumpangi dapat keuntungan gitu ya. Karena apa? Karena anemon itu punya tentakel yang bisa menyengat gitu. Jadinya si hewan-hewan ini yang ditumpangi sama anemon itu bisa terhindar dari predator. Kita sudah membahas berbagai macam interaksi antar organisme, dari kompetisi, kemudian eksploitasi, dan yang terakhir kita bahas adalah interaksi positif. Nah, untuk kali ini saya juga akan memberikan informasi ke teman-teman untuk bentuk interaksi yang lainnya. Yaitu, yang pertama adalah istilah yang biasa kita kenal dengan amensalisme. Nah, istilah ini biasanya juga sering diperkenalkan di beberapa buku ya. Jadi, apa itu amensalisme? Kalau kita pelajari bentuk atau pola dari simbolnya gitu ya. Kan kita ada positif, negatif, sama O ya atau nol. Nah, untuk amensalisme di sini bentuk interaksinya adalah dia negatif dan nol gitu. Artinya apa sih? Artinya di sini dia tidak untung gitu ya, tidak untung ataupun rugi gitu. Nah, kalau ini dia rugi gitu. Jadi ini bentuk yang cukup aneh. Nah, gimana sih untuk bentuk interaksinya? Kita langsung aja ya ke contoh biar tahu bagaimana bentuk dari amensalisme. Biasanya di buku-buku kita akan diberikan bentuk contoh dari amensalisme berupa yang kita kenal sebagai alelopati, dan yang kedua adalah antibiosis. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk alelopati ini adalah kemampuan tumbuhan, gitu ya, kemampuan tumbuhan untuk mengeluarkan atau menyekresikan gitu ya, mengeluarkan metabolit sekunder gitu ya, metabolit sekunder, senyawa metabolit sekunder, saya tambahin dulu, senyawa metabolit sekunder yang kita sebut sebagai alelokimia. Nah, terus fungsinya apa sih dia ngeluarin alelokimia? Nah, teman-teman, alelokimia ini targetnya adalah tumbuhan lain, gitu ya. Jadi ini targetnya itu adalah tumbuhan lain. Nah, dengan demikian teman-teman, tujuannya apa? Tujuannya agar tumbuhan lain gitu ya, itu pertumbuhannya terhambat, gitu ya. Pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di taman gitu ya, di sini misalkan ada pohon gitu. Kemudian di sini sekitarnya itu biasanya agak kosong gitu ya. Nggak ada rumput-rumput atau tumbuhan lain gitu ya. Nah, kemungkinan besar tumbuhan ini adalah tumbuhan yang dapat mengeluarkan alelokimia atau tumbuhan alelopatik gitu ya. Jadinya dia tujuannya adalah untuk mematikan atau menghambat pertumbuhannya gitu ya, pertumbuhan tumbuhan lain gitu. Jadi beberapa tumbuhan ada yang terkenal gitu ya, misalkan seperti akasia. Nah, akasia itu dapat mengeluarkan alelokimia. Tumbuhan tertentu, tumbuhan alelopatik gitu ya, itu maksudnya tidak semua tumbuhan itu adalah alelopatik, dan untuk organnya pun bisa bervariasi. Bisa dari daunnya, bisa dari akarnya gitu ya. Dan bahan kimianya pun bentuknya juga bisa bervariasi. Ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya cairan gitu ya, atau harus direaksikan dengan air dari air hujan gitu. Jadi tujuannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau alelopati seperti ini gitu ya, nah tujuannya adalah seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat ya, yang dirugikan adalah tumbuhan targetnya. Nah, sedangkan untuk dia sendiri sebenarnya dia nggak untung nggak rugi gitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas di bagian segmen terakhir dari interaksi antar organisme. Bentuk yang kedua itu adalah yang kita sebut sebagai antibiosis.
Nah, untuk antibiosis pada dasarnya memang adalah mematikan makhluk hidup gitu ya. Nah, tetapi kalau kita ngomongin antibiosis, kita spesifik ngomongin soal interaksi yang melibatkan antibiotik. Nah, kalau kita ngomongin antibiotik, berarti ini adalah senyawa khusus yang akan mematikan atau menghambat pertumbuhan dari berarti targetnya adalah bakteri, gitu ya. Nah, teman-teman pasti kurang lebih familiar ya untuk beberapa antibiotik kalau pernah misalkan radang tenggorokan gitu ya. Biasanya bisa dikasih antibiotik misalkan amoxicillin gitu ya. Nah, penisilin dan sebagainya gitu untuk contoh-contoh yang lain, streptomycin dan sebagainya. Nah, jadinya teman-teman misalkan kita ambil contoh adalah fungi penicillium gitu ya. Nah, fungi penicillium seperti yang teman-teman sudah pelajari di bab sebelumnya gitu ya, bahwa penicillium ini akan mengeluarkan penisilin gitu ya, penisilin gitu. Sehingga penisilin ini akan mematikan bakteri gitu ya, akan mematikan si bakteri. Nah, sebenarnya untuk antibiotik itu ada dua dampak ya. Dia bisa menghambat pertumbuhan, bisa juga dia mematikan langsung gitu. Jadi ini adalah contoh untuk yang antibiosis. Jadi si penicilliumnya itu nggak untung nggak rugi. Nah, sedangkan kalau si bakteri sebagai target tentu saja dia rugi, ya kan ya. Nah, jadi ini adalah contoh yang memang biasanya disajikan untuk amensalisme. Tetapi, untuk contoh yang benar-benar teman-teman bisa bayangkan, itu contohnya adalah sebenarnya simpel banget gitu. Misalkan domba gitu ya. Domba menginjak rumput. Nah, ini kan interaksi ya kan ya, antara domba dengan rumput. Domba menginjak rumput. Rumputnya rugi ya kan ya, karena ya keinjak nggak sih ya kan, jadi pertumbuhannya atau struktur tubuhnya rusak. Domba itu nggak untung nggak rugi. Ya udah gitu loh, dia cuma injak gitu. Nah, jadi itu contoh yang mungkin bikin teman-teman lebih, oh ya ini adalah contoh untuk yang amensalisme gitu ya. Jadi ini adalah amensalisme. Nah, kemudian kita lihat ada satu bentuk lagi gitu yang biasanya pernah dikeluarkan juga di ujian, yaitu yang kita sebut sebagai netralisme. Kalau kita ngomongin netralisme, teman-teman bisa tebak gitu ya, bahwa interaksi ini sifatnya adalah 0-0 gitu. Jadi interaksi antara makhluk hidup ini tidak saling memberikan dampak gitu ya. Tidak saling memberikan dampak. Misalkan contohnya adalah pohon satu dengan pohon yang di sebelahnya gitu ya. Kita kemudian ya ketemu kucing gitu ya. Nah, itu netralisme gitu. Jadi nggak ada interaksi yang saling menguntungkan atau memberikan dampak, bisa untung ataupun bisa rugi. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin netralisme, akan sangat sulit untuk mengamati bagaimana contoh bentuk interaksi yang absolut netral gitu ya. Nah, jadinya teman-teman untuk netralisme ini dapat kita biasanya biarkan gitu ya, apalagi kita tahu bahwa ada yang kita sebut sebagai kompetisi. Secara nggak langsung gitu ya, kita tentu saja saling berkompetisi ya kan ya. Misalkan teman-teman gitu ya, misalkan dari si orang A tinggal di komplek gitu ya, orang A gitu ya, kemudian ada orang B gitu. Si A, si B tinggal di tempat yang berbeda, netral ya kan ya. Nah, tapi secara nggak langsung mereka sebenarnya berebutan tempat kan gitu. Cuma karena mereka udah dapat tempat, ya seperti itu ya, karena kita udah dapat semacam kesepakatan atau resource partitioning gitu. Jadinya kita bisa lihat ini adalah bentuk yang contoh lainnya. Nah, sekarang penutupnya teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita belajar tentang simbiosis atau interaksi antar organisme, ini adalah studi yang cukup kompleks dan berkembang gitu ya. Nah, mengapa? Karena gini, teman-teman misalkan pernah lihat di buku gitu ya, contoh yang diberikan itu misalkan ada tentang ikan hiu dan remora, ya kan ya, ikan remora. Nah, jadi kalau teman-teman ingat gitu ya, di badan ikan hiu, misalnya ini hiu ya gitu ya, misalnya ini hiu,
Nah, di sini ada ikan yang selalu nempel kan ya, selalu ikut kemana-mana gitu ya. Bisa ada satu, bisa dua gitu ya. Nah, untuk di bagian ini gitu ya, kalau ditanyakan apa sih bentuk interaksi antara ikan hiu dengan remora? Nah, untuk jawaban teman-teman itu bisa bervariasi. Nah, variasi gimana? Misalkan gini, ikan hiu gitu ya, sama remora. Nah, remora ini numpang ke badannya ikan hiu. Nah, udah kata numpang nih, teman-teman pasti kayak, oh iya gitu. Nah, berarti kemungkinan besar dia komensalisme, ya kan ya. Ikan remora itu akan mendapatkan sisa-sisa makanan bekas si ikan hiu, ya kan ya. Nah, kemudian juga si ikan remora juga dapat perlindungan gitu. Nah, bagaimana dengan si ikan hiu? Si ikan hiu ini ada dua sudut pandang. Yang satu bilangnya ini ikan hiu yang nggak berdampak apa-apa, biasa saja. Yang kedua itu adalah si ikan hiu itu badannya jadi bersih gitu. Nah, jadinya yang mana yang benar? Nah, teman-teman, karena teman-teman udah pada level ini gitu ya, yang lebih dalam. Nah, teman-teman harus tahu bahwa interaksi antar organisme itu dapat berubah gitu ya, dan dapat dipandang dari berbagai perspektif. Maka, untuk interaksi seperti ini bisa saja nggak ada jawaban yang pasti. Gitu ya, tergantung sudut pandangnya teman-teman. Dan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Nah, contohnya apa yang lainnya? Contohnya misalkan adalah kerbau gitu ya, dengan burung jalak. Oke, ini contoh klasik juga ya, biasanya di buku-buku SD. Gitu, kerbau dengan burung jalak. Nah, kalau misalkan ditanyakan kerbau sama burung jalak, itu interaksinya apa? Jawabannya itu bisa macam-macam. Ya. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya pakai ini. Nah, apa bentuk interaksinya? Nah, jadi si burung jalak ini akan memakan kutu dari si kerbau, ya kan ya. Nah, kerbau akan terbebas dari kutu, ya kan? Mutualisme dong. Nah, ada pandangan seperti ini. Burung jalak gitu ya. Di sini dia akan memakan kutu dari kerbau, ya kan? Kerbau biasa saja. Berarti 0. Berarti dia komensalisme, ya kan? Nah, kemudian ada juga dia bilang mutualisme, tapi bentuknya berbeda. Misalkan apa? Misalkan gini. Burung jalak ini kan numpang di badannya si kerbau, ya kan? Nah, ketika ada predator datang dari jauh, nah burung jalak akan berisik. Sehingga kerbau itu akan aware, oh, berarti di sini di sekitar sini ada predator. Itu bentuk mutualisme yang lainnya. Nah, teman-teman, berarti ini interaksi yang benar apa? Nah, bahkan ada yang sebut ini adalah parasitisme. Aneh kan ya? Kok ini bisa parasitisme? Nih penjelasannya. Jadi, burung jalak memang misalkan makan kutu dari si kerbau. Nah, tapi pada kenyataannya dari suatu penelitian gitu ya, burung jalak ini ketika ngorek atau ngambil si kutu justru dapat melukai tubuhnya si kerbau. Jadi kerbau kulitnya akan terinfeksi. Parasitisme kan? Atau bahkan dilaporkan juga ada burung jalak ini justru ngopek si korengnya si kerbau. Gitu. Itu parasitisme, ya kan? Nah, jadi ini buktinya teman-teman bahwa suatu interaksi antar organisme itu bisa saja belum tentu pasti sebentuk ini. Gitu. Dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kita lihat dari perspektif yang mana. Yang pasti teman-teman harus analisis dengan baik gitu ya. Yang mana yang paling memungkinkan gitu. Apalagi yang ini biasa jadi perdebatan. Nah, teman-teman juga dapat menemukan ada perdebatan misalkan di anemon dengan si contoh yang waktu itu saya katakan gitu ya, dengan cangkang hewan yang ditumpanginya gitu ya. Jadi anemon bisa berpindah gitu kan sehingga dapat memperluas reproduksinya. Nah, bisa juga ya bagi anemon itu nggak ada apa-apa gitu. Ya, jadi teman-teman, yang penting teman-teman bisa tahu bagaimana bentuk interaksi pada umumnya jika ditanyakan di soal. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai ekologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini.
Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!